Halo sahabat GTK, jumpa lagi dalam Jambore GTK Hebat 2024 dalam kategori GTK Dedikatif Kepala SD bersama saya Nurrohayati sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Nangapau. Nangapau merupakan daerah 3T yang berada di Kecamatan Blimbing. Jika musim hujan, kita langsung melewati jalan yang licin seperti ini. Lihat, di depan ada beberapa mobil yang sedang berhenti. Itu adalah kendaraan double gardan yang menjadi standar masyarakat setempat sebagai alat transportasi dan alat angkut barang dari hulu Sungai Blimbing. Mereka terpaksa berhenti dan akan melanjutkan perjalanannya setelah jalan agak mengering. Kendaraan lain seperti truk tidak mampu melewati akses yang curam ini. Ada masyarakat yang akan pergi ke ladang dengan berjalan kaki. Kami pun harus berhati-hati saat menuruni bukit agar roda motor tetap stabil. Tapi jalanan semakin licin, roda depan motor pun sudah tak mampu berputar. Ya, terpaksa kita harus membuang lumpur terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan perjalanan. Dan ini harus dilakukan berkali-kali. Tidak ada pilihan lain, karena ini adalah satu-satunya jalan menuju desa-desa di pedalaman Blimbing. Lihat, ada warga yang sedang melintasi. Begitu susahnya menuruni bukit-bukit yang kami lalui, dan semua tenaga terkuras habis. Perjalanan ini saya lakukan setiap 1 hingga 2 minggu sekali. Biasanya kami konvoi bersama rekan guru lain yang masih satu jalur tempat tugasnya agar kami bisa saling menolong. Sebagai perempuan, tentunya saya tidak berani melewati medan ini sendirian. Kondisi seperti ini sudah biasa bagi saya dan rekan saya, Bu Santi. Lihat, alat transportasi double gardan pun harus berjuang saat melewati lumpur dan lubang yang dalam. Maju, mundur lagi. Ini sudah masuk ini ya? Maju, mundur lagi. Udah gas lagi hingga berhasil. WD ya nih. Semangat Bu Santi. Seperti kami yang selalu bersemangat melewati jalan ini. Terkadang ada rasa geram untuk bisa bantu mendorong mobil tersebut. Dan tara, senang rasanya jika sudah melewatinya. Saya sadar semua butuh pengorbanan. Dan salah satu pengorbanan saya yaitu dengan meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas saya sebagai abdi negara. Beginilah perjalanan kami menuju ke tempat tugas. Kami selalu bergotong royong, saling membantu jika melewati medan-medan yang sulit. Terkadang kami juga harus melewati banjir di banyak titik. Banyak yang tidak bernyali untuk melewati medan ini, apalagi kami sebagai perempuan. Namun saya yakin bahwa pengorbanan ini tidaklah sia-sia. Setelah kurang lebih 4 jam melewati perjalanan dan bisa sampai berjam-jam jika keadaan jalan basah, akhirnya kita sampai di Desa Nangapau. Tepatnya di SD Negeri 3 Nangapau. Senyum ceria dan sapaan anak-anak menyambut kedatangan kami, sehingga menghilangkan rasa lelah kami yang kami rasakan di jalan. Nangapau memiliki 110 siswa dan hanya memiliki 6 orang pendidik, 2 orang guru berstatus ASN, dan 4 orang guru berstatus honorer. Terlepas dari peran sebagai kepala sekolah, saya juga harus merangkap sebagai tenaga administrasi, operator sekolah, dan tidak jarang juga harus mengisi kelas-kelas yang kosong saat guru berhalangan hadir.
Peran kepala sekolah sebagai agent of change dalam menumbuh kembangkan kompetensi guru sangatlah penting. Kompetensi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak menjadi dasar dan motivasi saya untuk terus mendorong terwujudnya kepemimpinan yang berpihak kepada murid, serta menjadi role model bagi rekan lain agar kompetensi guru di sekolah tumbuh seperti yang diharapkan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan rapor pendidikan 2023, walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun kemampuan literasi dan numerasi siswa masih merah. Kami bersama-sama mempelajari akar masalahnya. Dan berdasarkan inspirasi Benahi, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan kompetensi guru melalui belajar mandiri di PMM. Di era kurikulum merdeka saat ini, peran guru sebagai pendidik tidak bisa dipisahkan dari perkembangan zaman. Para guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik dan efektif bagi siswa. Untuk itu, guru harus terus memperbaharui ilmu dan keterampilan dalam mengajar. Selain itu, guru juga dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang serba digital. Pembelajaran sebagai respon peserta didik yang terletak di daerah 3T mengalami kesulitan dalam mengembangkan kompetensi secara luring di kota karena membutuhkan banyak waktu dan biaya. Membentuk komunitas belajar sekolah sebagai wadah berbagi praktik baik dan refleksi. Dalam komunitas ini, kami saling berbagi praktik pembelajaran dan tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran agar mendapatkan solusi. Sebuli Jarma adalah akronim dari Sebulan Sekali Belajar Bersama. Kami memiliki jadwal rutin untuk belajar bersama dan juga kami mengadakan pertemuan situasional jika ada hal urgen yang harus lekas diselesaikan. Melalui komunitas belajar, guru terinspirasi untuk belajar mandiri di PMM karena di sana guru banyak menemukan topik yang selaras untuk diimplementasikan sehingga meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Jadi dengan adanya komunitas belajar SD PAU membantu kami belajar berbagi praktik baik untuk menemukan solusi pembelajaran di kelas sehingga kami bisa mengikuti perkembangan zaman dan lebih berpihak kepada murid. Demikian praktik baik optimalisasi komunitas belajar SD PAU. Dampak-dampak yang telah dirasakan yaitu diantaranya meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas, menginspirasi dan memotivasi rekan sejawat, juga menjadikan budaya kolaboratif dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid.